Azan subuh masih menggantung di udara saat orang-orang satu persatu mendatangi dan berkumpul di surau. Tak lama kemudian iqomah dikumandangkan dan suara pelan lantunan ayat suci terdengar dari surau di ujung gang sempit. Suaranya merdu, dalam, dan menyentuh. Disitulah dia, pria bernama Arfan Al-Farizi, berdiri memimpin sholat berjamaah dengan setelan sederhana. Baju koko putih bersih, sarung kotak, wajah yang teduh, dan sorot mata yang tenang, seolah dunia tak pernah menyakitinya. Dia bukan siapa-siapa, seorang guru ngaji di masjid kampung, pengajar privat anak-anak tahfiz, dan terkadang kerja serabutan bantu tetangga. Tapi kalau kamu lihat wajahnya, kamu bakal mikir dua kali, ini beneran orang biasa? Kok kayak hasil Photoshop jalan kaki? Arfan tahu hidupnya sederhana, tapi dia kaya dalam iman. Di belahan dunia yang berbeda, tepatnya di puncak menara kaca 71 lantai, seorang wanita melangkah angkuh di atas heels mewah. Namanya Aleina Mahira Arsyad, CEO dari Mahira International Corp, perusahaan teknologi dan properti lainnya yang produknya dipakai di seluruh dunia. Cantik, terlalu perfeksionis, parah, sombong. Nggak semua orang kuat tahan 10 menit duduk bareng dia tanpa mental breakdown. Dia dibesarkan oleh kemewahan dan kedisiplinan ekstrim. Papanya, Tuan Arsyad, salah satu dari 100 orang terkaya di dunia, membesarkannya sebagai penerus tunggal kerajaan bisnis keluarga. Dan dia menjalaninya seperti robot, tanpa cacat, tanpa celah. Satu hal yang selalu Aleina hindari, laki-laki, semua yang mendekat, punya dua kemungkinan matre atau mau naik status. Aleina bisa mencium modus dari jarak 1 kilometer. Tapi takdir memang suka bercanda. Hari itu, Aleina nyaris menabrak seseorang di pelataran masjid. Mobilnya berhenti mendadak, nyaris menabrak pria yang tiba-tiba muncul sambil menuntun anak kecil menuju tempat wudhu. Aleina langsung turun dari mobil dengan ekspresi marah, membuka kacamata hitamnya, dan bersiap menyemprot pria itu. Tapi saat matanya menatap wajah lelaki itu, dek, jantungnya seperti dicubit semesta. Wajah pria itu terlalu tidak masuk akal. Bukan sekadar tampan, ada ketenangan dalam matanya. Ada getaran asing di dada Aleina yang bahkan tak pernah muncul saat ia digoda para model pria dunia. Dan pria itu, alih-alih marah karena hampir ditabrak, justru menunduk sopan. Maaf, saya tidak melihat ada mobil datang. Tapi anak ini mau belajar wudhu, dan saya harus tuntun dia, katanya lembut. Aleina mendadak bisu. Diam 1000 kata. Tak bisa berkata apapun, padahal biasanya jika ada lelaki di depannya yang membuatnya kesal, ia langsung menyemprotnya dengan kata-kata kasar. Yang penting hatinya puas. Dan kini dia terpaku di tempatnya seperti patung. Dan begitulah, takdir mempertemukan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Yang satu sujud di sajadah sederhana, yang lain duduk di singgasana kekuasaan. Tapi, mungkinkah cinta menyusup di sela-sela perbedaan mereka? Langit pagi di Jakarta masih menyimpan sedikit sisa gerimis semalam. Udara segar yang menyusup melalui celah jendela besar itu justru membuat Aleina makin uring-uringan. Di tangannya ada segelas kopi hitam yang belum disentuh, karena pikirannya masih terpaku pada kejadian sore kemarin. Ia ingat betul, tatapan laki-laki asing itu, dingin. Tapi entah kenapa terasa damai, seperti pelukan angin subuh yang membangunkan jiwa. Apaan sih? Dia bahkan gak kenal siapa cowok itu. Tapi anehnya, wajah itu, wajah tanpa dosa dengan senyum tipis dan mata teduh, masih terbayang di kepalanya.
Ngapain coba aku mikirin tukang azan, tukang ngajarin anak wudhu, ngajarin anak ngaji. Ih, enggak guna, gerutunya sambil membanting tubuhnya ke sofa empuk di ruang kerja pribadinya. Yes, tukang azan. Itu panggilan yang ia beri untuk lelaki yang dia lihat semalam berdiri memimpin sholat berjamaah di masjid tersebut. Ya, Aleyna terjebak hujan ketika hendak pulang, jadi ia membatalkan kepulangannya dan tetap berdiam di masjid tersebut hingga hujan agak reda. Ia mendengar lelaki tersebut mengumandangkan azan maghrib dan suaranya menggetarkan hatinya. Dia kira cowok itu ustadz atau marbot. Tapi saat ditanya diam-diam oleh pengawal pribadinya, ternyata pria itu bekerja serabutan. Kadang jadi pengantar galon, kadang bantu-bantu di warung makan. Dari pengawalnya yang telah ia suruh sebelumnya untuk bertanya, diam-diam dia peroleh sebuah nama. Dan namanya Arfan. Nama yang cukup cakep untuk seorang, apa, ya? Tukang nyuri perhatian? Aleyna mendesah, geram sendiri dengan dirinya. Bu Aleyna, Pak Hashim dari cabang Tokyo sudah menunggu di Zoom room. Suara sekretarisnya terdengar dari intercom. Sebentar, Aleyna berdiri, merapikan rambut dan jas putih elegan dengan detail gold. Oke, sekarang mode CEO on, gumamnya dengan senyum kecil penuh percaya diri. Setengah jam kemudian, rapat selesai. Aleyna langsung berdiri, melepaskan jasnya dan duduk kembali sambil menatap langit. Tapi pikirannya, lagi-lagi, Arfan. Ya, Arfan menguasai jiwanya saat ini. Kenapa dia bisa bikin aku mikir sampai segini sih? Kesal Aleyna frustasi, kedua telapak tangannya dia gunakan untuk menopang dahinya dan terdengar suara lirih. Ih, dari bibirnya dengan gigi yang saling menekan. Di sisi lain kota, Arfan sedang duduk di pinggir musola kecil, menyesap teh manis hangat, dan membuka kitab tafsir miliknya. Bajunya sederhana, kaos polos dan celana kain. Tapi auranya, Masya Allah, kayak aktor drama Korea yang tobat dan balik ngaji. Van, tadi malam yang jadi imam itu loh, ya, tanya Pak Gofar, tetangga sebelah masjid. Iya, Pak, saya cuma bantuin aja. Soalnya Ustadz Hamdan lagi pulang kampung, jawabnya sopan sambil senyum. Alhamdulillah, suaramu bagus, bacaanmu juga tenang. Banyak ibu-ibu abis sholat tadi nyariin kamu, goda Pak Gofar sambil terkekeh. Arfan cuma tersenyum, ia tak menggubris pujian itu, karena hatinya sedang sibuk bergulat dengan satu pandangan. Pandangan dari wanita asing yang semalam duduk di kursi belakang mobil hitam mewah, menatapnya lekat dari balik jendela seperti sedang menguji iman. Astagfirullah, bisiknya lirih sembari mengusap wajahnya. Ia tahu wanita itu bukan sembarang orang. Bajunya, auranya, jelas bukan dari kalangan biasa. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Ada sesuatu dari mata perempuan itu. Seolah ingin bicara tapi ditahan. Seolah memanggil, tapi tak bersuara. Sore harinya, dunia mempertemukan mereka lagi. Arfan sedang mengantar galon ke sebuah rumah mewah di komplek elit. Ia tidak sadar bahwa di sanalah ada Aleyna yang sedang main ke rumah sahabat dekatnya, Dinda. Dan begitu pintu dibuka oleh Mbak Lastri, asisten rumah tangga, langkah Arfan terhenti. Karena, ya, dia berdiri di depan perempuan itu. Perempuan yang hampir menabraknya di depan pelataran masjid. Masih cantik, masih tajam tatapannya. Tapi hari ini, ia mengenakan baju santai. Kaos oversize warna pastel dan celana pendek, yang sudah ditutupi selimut kecil karena kedatangan tamu tak terduga. Rambutnya diikat seadanya, masih tetap memesona. Tentu saja,
bahkan terlalu memesona. Dari dalam rumah Dinda keluar dengan kaget sembari membawa piring cemilan di tangannya. Dia terpaku bingung. Ada cowok sopan pengantar galon datang dan dirinya sedang memakai celana pendek. Galonnya taruh di situ aja, kata Dinda gugup. Arfan menunduk sopan. Baik, Bu. Berjalan sesuai arah yang ditunjuk oleh pemilik rumah. Sambil berjalan maju ia melirik wanita di sampingnya yang diam mematung. Bukan, Bu, kata Dinda. Aku belum nikah. Panggil aja Mbak. Arfan tersenyum tipis. Baik, Mbak. Dengan tangan tetap bekerja meletakkan galon di atas dispenser. Canggung, sunyi, sepi. Tidak ada yang bersuara, tapi anehnya, nyaman. Ketika Arfan hendak pergi, Aleyna tiba-tiba nyeletuk. Kamu sering jadi imam di masjid dekat sini, ya? Arfan menatap Aleyna sebentar dan mengangguk. Kalau ustadznya berhalangan, bacaannya bagus, bikin adem. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Arfan segera menunduk dan menjawab lirih, Alhamdulillah, semua karena Allah. Dan Aleyna, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jantung CEO super tajir itu berdetak seperti gadis SMA yang baru kenal cinta. Bersambung.